صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه جمالك اسمه في اثنين مسافة مثل عين أسر فؤادي وزار ودادي بدر الدجى يا زين امتى حبيبي أرى والقى وفرى بندى طه شوف نظر إلي طه يا عظيم أنزا طه شوف نظر إلي طه يا عظيم أنزا مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmatnya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat-nikmat lainnya yang memberikan kita ya hingga saat ini banyak sekali yang kita gunakan, yang kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan nikmat itu ya kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersyukur dan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tak lupa pula senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau serta para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, ikhwafillah rahimakumullah ya, pada kesempatan kali ini tentunya di program Majelis Ilmu kembali lagi bersama akhi Nanda yang insyaallah akan menemani ikhwafillah ya di M2 TV dimanapun ikhwafillah berada, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ya bersama narasumber kita yaitu Ustadz Nasrullah LC dan juga ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Raudatul Jannah. Masya Allah, gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semua yang ada di dalam ruangan ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberkahi segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, ya seperti biasa ya di program Majelis Ilmu akhi Nanda akan menemani ikhwafillah ya pemirsa M2 TV dimanapun Anda berada. Tentunya yang akan disampaikan oleh Ustadz Nasrullah LC selaku narasumber kita pada hari ini ya, yang akan menambah wawasan keilmuan kita, menambah keimanan kita yang paling penting ya. Karena tema kali ini yaitu salah satu tema yang sangat diimpi-impikan oleh hambanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmatnya memandang wajahnya Sang Khalik ya, nikmat memandang wajah pencipta kita sendiri. Ya, kita pasti penasaran kan ikhwafillah rahimakumullah, bagaimana kita ya bisa langsung memandang wajah pencipta kita ya di akhirat kelak,
dan itu menjadi impian bagi seorang hamba. Dan tentunya kita akan sapa dulu narasumber kita pada kali ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik insyaallah. Alhamdulillah. Nah, semoga ikhwafillah rahimakumullah program kita di Majelis Ilmu kali ini lancar dan tentunya yang menambah keberkahan kita di hari Jumat ini insyaallah. Dan ikhwafillah rahimakumullah, insyaallah akhi Nanda akan jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap di M2 TV, media dakwah Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ikhwafillah pemirsa M2 TV dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya spesial di hari Jumat ini ya, bersama akhi Nanda dan juga Ustadz Nasrullah LC, dan ditemani dengan ibu-ibu Majelis Ta'lim Raudatul Jannah tentunya ya, akan membersamai ya ikhwafillah rahimakumullah yang menonton ya di program Majelis Ilmu ini, tentunya dengan tema yang tadi udah akhi Nanda sampaikan, yaitu nikmat memandang wajahnya Sang Khalik atau wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin langsung saja gitu ya, tak perlu berlama-lama, kita akan mendengarkan langsung ya, menyaksikan penyampaian dari Ustadz Nasrullah LC terkait dengan tema yang akan disampaikan pada hari ini. Kepada Ustadz Nasrullah, saya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan terhadap kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam pada junjungan besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah, pemirsa M2 TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin dan kaum muslimat, dan termasuk yaitu ibu-ibu yang hadir di studio M2 TV Majelis Taklim Raudatul Jannah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan rahmat serta berkahnya insyaallah. Pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu satu tema, nikmat memandang wajahnya Sang Khalik, yaitu nikmat memandang, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat yaitu fitrah manusia, ketika dia mencintai seseorang, pasti dia akan yaitu ingin bertemu dan ingin melihat wajahnya. Entah itu seorang istri terhadap suaminya, ataupun juga seorang suami terhadap yaitu istrinya, atau juga orang tua terhadap anak-anaknya, atau anaknya terhadap orang tuanya. Ketika dia berpisah, pasti dia mengharap untuk bertemu dan ingin melihat wajahnya. Nah, maka yaitu begitu juga salah satu nikmat yang Allah berikan kelak di yaumul qiyamah, di akhirat kelak, yaitu terhadap penduduk surga,
adalah yaitu nikmat yang terbesar yang tidak ada melebihi daripada nikmat tersebut adalah memandang melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu nikmat yang terbesar yang Allah akan berikan terhadap penduduk surga. Ya, kemudian yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu dalilnya dalam Al-Qur'an surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, yaitu wajah-wajahnya orang-orang yang beriman, wajahnya kaum mukminin dan kaum mukminat pada saat itu kelak di yaumul qiyamah, yaitu berseri-seri wajah mereka. Ila rabbiha nadhirah, terhadap Rabbnya, terhadap Tuhannya, mereka itu dapat melihatnya. Nah, ini yaitu keyakinan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu kelak wajahnya orang-orang yang beriman, laki-laki ataupun wanita, kelak di yaumul qiyamah itu berseri-seri. Berbeda dengan wajahnya orang-orang kufur, yaitu hitam, yaitu terbakar oleh api neraka. Tetapi wajahnya orang-orang yang beriman berseri-seri ila rabbiha nadhirah, terhadap Rabbnya, terhadap Tuhannya mereka dapat melihat. Nah, maka ini satu kenikmatan yang Allah berikan dan suatu keyakinan yang harus kita yakini bahwasanya Allah dapat dilihat kelak di yaumul qiyamah, wajah Allah, dan nikmat yang terbesar. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, yaitu innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya kalian itu akan melihat Rabb kalian, akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat yaitu bulan purnama ini. Itu maka ketika ada bulan purnama, ketika cerah, tidak ada mendung, maka kita dapat melihat bulan purnama. Begitu jelas. Begitu juga kelak kita di yaumul qiyamah, khususnya orang-orang yang beriman itu dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Berarti begitu jelas. Maka ini suatu kenikmatan yang begitu besar. Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang ayat Allah tadi, tentang melihat wajahnya Allah dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan fa'azamu na'imul akhirah wa ladzatuha huwa an-nadhar ila wajhir rabb jalla wa jalla wa sima'u kalami minhu wal qarbu minhu, yaitu nikmat yang terbesar yaitu kelak di akhirat, dan lezatnya kenikmatan di akhirat itu adalah yang terbesar adalah melihat wajahnya Allah, melihat wajahnya Tuhan Azza wa Jalla, kemudian mendengarkan kalamnya, firmannya Allah, dan yaitu dekatnya seorang hamba terhadap Allah. Maka ini suatu nikmat yang terbesar kelak di yaumul qiyamah, yaitu dibandingkan nikmat-nikmat yang lainnya. Maka melihat Allah Azza wa Jalla ini memang menjadi harapan setiap hamba, menjadi keinginan setiap seorang muslim ataupun muslimah, khususnya orang-orang yang beriman. Tetapi ada syaratnya, yaitu ada syaratnya yang harus dipenuhi oleh setiap hamba, yang harus dipenuhi oleh setiap muslim ataupun muslimah untuk melihat wajahnya Allah ini kelak di yaumul qiyamah. Nah, maka yaitu di antara syarat yang termaktub di dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-110. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Nah, ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Barang siapa yang mengharap yaitu bertemunya liqa'a rabbi, bertemunya dengan Allah, dengan Tuhannya, falya'mal amalan sholiha, hendaklah dia melakukan amalan-amalan yang soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini salah satu syaratnya untuk melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Nah, maka kalau kita lihat syarat yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam ayat ini untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, dalam ayat ini adalah apa? Yaitu mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu
dengan sebenar-benarnya dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu syarat yang pertama. Kemudian juga keimanan kepadanya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan ini tidak boleh bercampur dengan kesyirikan apapun. Karena kan terkadang kita melihat ada seseorang beriman kepada Allah tetapi dia mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, entah itu syirik kecil apalagi syirik besar. Nah, maka dengan syaratnya adalah mentauhidkan Allah dengan tidak mensekutukan sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya. Sebab yaitu kalau kita lihat kesyirikan ini adalah dosa yang paling besar. Banyak dosa-dosa yang dilarang oleh Allah, tetapi dosa yang paling besar adalah kesyirikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mencampur adukan antara iman dan kesyirikan ini tidak akan selamat pada hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yaitu orang-orang yang beriman dan dia tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman itu adalah kesyirikan. Ulaika lahumul amn, mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan kelak di yaumul qiyamah. Wa hum muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk kepada Allah. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat ini, orang-orang yang beriman ini yang dia tidak mencampur adukan yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala keimanannya dengan kesyirikan itu bidzulmin, maka keutamaannya orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang tidak pernah berbuat kesyirikan, yang tidak mencampur adukan keimanannya itu dengan kesyirikan dalam bentuk apapun kesyirikannya itu, mereka mendapatkan dua jaminan kelak di yaumul qiyamah, yaitu ulaika lahumul aman, mereka mendapatkan keamanan. Keamanan apa? Keamanan dari Allah, terhindar dari siksa api neraka. Wa hum muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Termasuk di dunia mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaannya seseorang yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan. Nah, maka ayat ini yaitu begitu jelas dan tegas menjelaskan apa? Bahwa orang-orang yang akan mendapatkan keamanan pada hari kiamat kelak ini adalah orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanan dengan kesyirikan. Ini penjelasan daripada ayat tersebut. Sebab dosa syirik ini adalah dosa yang terbesar, sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, yaitu mengharamkan surga bagi pelakunya. Bagi orang-orang yang melakukan syirik ketika di dunia dan dia mati dalam keadaan syirik, tidak sempat bertobat, Allah mengharamkan baginya, wal iyadzubillah. Mengharamkan apa? Surga baginya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Yaitu sesungguhnya barang siapa yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengharamkan baginya itu al-jannah, surga, yaitu wa ma'wahun nar, tempat kembalinya itu adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan sesungguhnya orang-orang yang berbuat zalim itu adalah yang melakukan kesyirikan, tidak akan mendapatkan pertolongan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mensekutukan Allah Azza wa Jalla ini merupakan perbuatan yang hina dan bentuk apa? Bentuk kejahilan. Karena kenapa dikatakan hina oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena melakukan ibadah pada makhluk ini layaknya dirinya itu yang tidak menciptakan, makhluk tersebut tidak menciptakannya, kemudian dia tidak mampu memberi manfaat dan juga tidak mampu menolak satu mudarat, tetapi dia yaitu menyembahnya. Nah, maka ini yaitu salah satu syarat, yaitu agar seorang hamba tersebut dapat melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala dan juga agar terhindar dari yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya. Masya Allah, syukran Ustaz atas pembahasannya di segmen kali ini, dan tentunya ikhwafil rahimakumullah yang udah disampaikan oleh Ustaz Nasrullah LC tadi, ya bahwa ya kita ya syaratnya harus syarat kita bisa gitu ya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan bisa memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu
kita tidak mencampur adukan gitu ya antara kebenaran dan kebatilan. Ya kita harus senantiasa ya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwafillah rahimakumullah, insyaallah kita akan jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap di M2 TV, media dakwah Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ikhwafillah pemirsa M2 TV dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi tentunya di program Majelis Ilmu bersama Akhi Nanda selaku host pada kali ini. Dan tentunya ada narasumber kita juga yaitu Ustaz Nasrullah LC, dan ditemani oleh ibu-ibu Majelis Ta'lim Raudatul Jannah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ikhwafillah rahimakumullah, tadi kita udah mendengarkan sedikit gitu ya pembahasan dari Ustaz Nasrullah LC terkait dengan tema kita hari ini, yaitu nikmat memandang wajahnya Sang Khalik. Dan tentunya ikhwafillah rahimakumullah ya, penasaran seperti apa kelanjutan dari apa yang telah dibahas oleh Ustaz Nasrullah LC. Langsung saja gitu ya, kita akan sama-sama mendengarkan pembahasan dari Ustaz Nasrullah LC. Kepada Ustaz, saya silahkan. Baiklah, ikhwafillah, kaum muslimin dan kaum muslimat pemirsa M2 TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beserta ibu-ibu Majelis Taklim Raudatul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah telah kita jelaskan pada sesi yang pertama, yaitu tentang nikmat memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satu syaratnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak mencampur adukan keimanannya yaitu dengan kesyirikan dalam bentuk apapun. Maka yaitu salah satu bentuk kesyirikan yang terjadi pada umat ini pada saat ini diantaranya adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah maka yaitu ataupun syirik dalam masalah doa. Ini sebagian orang yaitu berdoa dengan memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga yaitu mengharap dalam doanya ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tetapi terkadang di satu sisi ini mereka juga minta kepada selain Allah, yaitu minta kepada makhluk yaitu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah maka ini adalah yaitu suatu perbuatan yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini terkadang selain berdoa minta kepada Allah, di satu sisi juga minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya yaitu diantaranya salah satu contoh mungkin yang terjadi, mereka ini berdoa kepada benda-benda yang dikeramatkan oleh manusia, ataupun juga terkadang berdoa pada pohon-pohon yang dikeramatkan. Ada juga terkadang berdoa minta kepada kuburan-kuburan yang dikeramatkan oleh manusia, ataupun juga yaitu kepada makhluk-makhluk yang dianggap yaitu memiliki keutamaan. Nah maka yang mana itu seluruhnya itu yang telah disebutkan tadi, makhluk-makhluk itu adalah tidak dapat memberi manfaat dan juga tidak dapat menolak satu mudarat. Nah maka ini salah satu bentuk contoh bentuk kesyirikan dalam doa. Karena kalau kita lihat doa ini merupakan salah satu jenis ibadah yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Ini doa. Kemudian siapa yang berdoa dan berharap pada selain Allah Azza wa Jalla di dalam masjid ataupun juga di luar masjid, maka dia telah melakukan bentuk suatu penyimpangan ataupun yang dinamakan bentuk kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu atau tempat-tempat sujud itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian berdoa, berseru yaitu kepada Allah dengan sesuatu apapun. Nah, maka ini yang dijadikan dalil oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan berdoa meminta kepada selain Allah. Yaitu dalam Al-Qur'an ini surat Al-Jin ayat yang ke-18. Ayat ini yaitu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa seseorang ini bisa saja dia berdoa pada selain Allah Azza wa Jalla.
yaitu di masjidnya Allah, walaupun dia juga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam masjid tersebut. Namun perbuatan ini adalah merupakan perbuatan kesyirikan yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya, yaitu bagaimana mungkin yaitu syirik ini bisa terjadi yaitu di dalam masjid. Sementara kita ketahui bahwasanya masjid itu apa? Masjid ini adalah hanya didatangi oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang mempercayai tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah. Nah, maka jawabannya yaitu mereka ini datang ke masjid untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, namun juga berdoa pada makhluk. Pada makhluk seperti apa? Mungkin seperti yang kita lihat di dalam masjidnya ada kuburan, sehingga mereka berdoa kepada Allah, satu sisi minta ke kuburan tersebut. Nah, maka ini adalah salah satu bentuk perbuatan yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya kita dilarang untuk melakukan sholat di atas kuburan. Dalam hadis yang lain, yaitu ada 2 tempat yang kita dilarang untuk melakukan sholat di atasnya. Pertama adalah di atas kuburan, yaitu ataupun di area perkuburan, dan yang kedua itu adalah di WC. Itu adalah, selain itu dimanapun selama itu suci adalah diperbolehkan. Dalam riwayat lain juga disebutkan ada tambahan satu di tempat perinduan onta, di kandang onta, itu dilarang. Maka kalau kita lihat, jika ini yang dilarang oleh Allah dan kita memperhatikan susunan ayat tersebut dalam Al-Quran surat Al-Jin tadi, ini adalah yaitu letak ayat yang kita sebutkan ini terletak di antara ayat yang menjelaskan cerita para jin, tentang apa, tentang kaum mereka. Dalam ayat ini yang menjelaskan segolongan jin ini mereka berbondong-bondong, berdesakan melihat Rasulullah SAW melakukan ibadah. Bagaimana Rasulullah SAW melakukan ibadah, yaitu kepada Allah, sehingga para kelompok jin ini hampir berdesak-desakan melihat Nabi SAW, bagaimana cara Nabi SAW melakukan ibadah. Sehingga yang disebutkan di dalam ayat tadi, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada wa innahu lamma qama abdullah yad'uhu kanu yakununa alaihi libada. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Qul inni la amliku lakum dharra wa la rasyada. Qul inni la yujirani minallah ahadun wa lan ajida min dunihi multahada. Ini kelanjutan daripada ayat tersebut. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya tatkala hamba Allah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan pun kepadamu dan tidak pula suatu kemanfaatan. Katakanlah, sesungguhnya aku sekali-kali tidak seorang pun dapat melindungiku dari azab Allah, dan sekali-kali aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain daripadanya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an surat Al-Jin ayat 18 dan juga ayat 12, ayat ke-22. Maka kalau kita lihat di dalam susunan ayat ini dari ayat ke-18 sampai ayat 22, bahwasanya larangan yaitu yang pertama Allah menjelaskan bahwasanya masjid-masjid seluruhnya itu milik Allah. Ataupun tempat sujud, kita diperbolehkan sujud kepada Allah dimanapun berada, entah itu bentuknya masjid ataupun juga tanah, kecuali dalam 2 tempat atau 3 tempat tadi yang dilarang di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah melarang untuk berdoa kepada selain Allah dan tidak mencampur adukan doanya, sehingga dijelaskan dalam ayat tersebut, sehingga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan amalan ibadah tersebut, datanglah segerombolan jin dan juga berkelompok, dan hampir saja mereka berdesak-desakan untuk melihat Nabi SAW bagaimana tata cara Rasulullah SAW melakukan ibadah. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada yaitu kepada Rasulullah SAW
Bahwasanya Rasulullah SAW setelah melarang untuk melakukan perbuatan syirik, bahwasanya Rasulullah SAW sendiri tidak dapat menolak suatu mudarat dan tidak dapat memberi manfaat kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Maka doa ini adalah bentuk ibadah. Karena doa itu adalah bagian bentuk ibadah, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ini yang hadis yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad. Ini adalah perkara yang memang tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW, sehingga apa? Wajib kita memuji Nabi, berselawat, memperbanyak selawat, kemudian juga mencontoh Rasulullah SAW. Tetapi juga Rasulullah SAW melarang umatnya untuk berlebihan memuji Nabi SAW sampai menimbulkan kesyirikan, sebagaimana yang dilakukan oleh apa? Oleh umatnya Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah SAW melarang kepada umatnya untuk yaitu mengkultuskan memuji Rasulullah dengan berlebihan yang menimbulkan kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda, la tutruni kama atratin nasara bena Maryam, fa innama ana abduhu faqulu abdullah wa rasuluh. Janganlah kalian ini berlebih-lebihan menyanjungku, kata Nabi SAW, sebagaimana kaum Nasrani menyanjung Isa bin Maryam, yaitu sesungguhnya aku ini adalah hanya hambanya, kata Rasulullah SAW, dan katakanlah hamba Allah dan utusannya. Nah, maka hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, ya, ini merupakan amalan yang paling agung, yang paling tinggi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting dalam kehidupan setiap manusia. Karena ini adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasulnya, tujuannya adalah untuk mentauhidkan Allah dan juga agar manusia ini tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus pada setiap umat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, seorang rasul, yaitu agar ayya'budullah, agar mereka manusia itu menyembah Allah, dan yaitu wajtanibut taghut, menjauhi taghut, berhala-berhala. Maka siapapun yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu nikmat yang terbesar yang Allah berikan adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya. Masya Allah, syukran, jazakallah khair Ustaz atas pembahasannya ya di segmen kali ini terkait dengan nikmat ya memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya itu ya syaratnya ya adalah kita jangan sampai sekali-kali ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun ya khafir rahmatullah, karena ya perkara itu ya kembali lagi bahwa itu merupakan syirik, baik itu syirik kecil maupun syirik besar, dan itu perkara yang sangat Allah benci, dan semoga kita terhindar dari kesyirikan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwafillah rahimakumullah, pemirsa M2 TV dimanapun Anda berada, insyaallah kita akan jeda sejenak kembali. Jangan kemana-mana, tetap di 105.8 Mujahidin FM dan juga M2 TV, media dakwah Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ikhwafillah pemirsa M2 TV dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kembali lagi bersama Akhil Anda, tentunya selaku host pada program Majelis Ilmu kali ini, dan bersama Ustadz Nasrullah LC selaku narasumber kita, dan juga bersama ibu-ibu Majelis Ta'lim Raudatul Jannah. Dan gimana ibu-ibu, masih semangat? Alhamdulillah masih semangat. Semoga ya kita semua pada hari ini ya semoga diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa ya Allah mudahkan segala urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tadi udah disampaikan cukup banyak oleh Ustaz Nasrullah LC terkait bagaimana cara kita agar bisa berjumpa gitu ya dan memandang ya wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz Nasrullah LC terkait dengan tema kita pada hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Kartini. Saya sering sakit tapi suka minta air penawar Pak. Apakah itu termasuk syirik? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Kartini ini sering sakit ataupun juga selain Ibu Kartini kalau yang sakit, bagaimana hukumnya minta air penawar, yaitu agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tergantung minta air penawarnya kepada siapa. Nah, kalau dia mintanya kepada ustadz, caranya dengan secara syar'i boleh saja. Tetapi kalau dia mintanya ke dukun, yaitu dengan mantra-mantra, itulah baru kesyirikan. Dan ini bisa dibedakan, yaitu kalau seperti dia minta untuk disembuhkan dengan air penawar, dan ini juga pernah terjadi ketika pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika ada salah seorang yaitu pemuka suatu kampung atau pemimpin suatu desa, ketika dia sakit berobat kemanapun belum disembuhkan oleh Allah, belum ditakdirkan. Dan dalam riwayatnya itu dia tergigit oleh kalajengking. Dalam riwayat lain tidak disebutkan. Maka setelah berobat kemana-mana belum ditakdirkan oleh Allah untuk sembuh. Lalu ada dua orang sahabat radhiyallahu anhuma berjalan di suatu kampung tersebut. Lalu dikatakan kepada keduanya, hal minkum marraqin, apakah di antara kalian berdua itu ada yang dapat meruqyah? Yaitu meruqyah itu menjampi-jampi. Lalu salah seorang sahabat itu dia memintakan satu gelas air, kemudian dibacakan surat Al-Fatihah. Setelah dibacakan surat Al-Fatihah oleh salah seorang sahabat itu, lalu ditiupkan air tersebut, lalu diminumkan kepada orang yang pemuka masyarakat yang sakit tadi. Dengan izin Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sembuh, lalu oleh pemuka masyarakat itu dikasihlah upah, yaitu beberapa ekor kambing yang begitu banyak. Maka salah satu seorang sahabat dia mengatakan, tunggu dulu, aku akan tanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kembali dan bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diceritakanlah cerita tersebut. Setelah diceritakan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta bagian daripada kambing tersebut. Maka dengan dalil itu adalah diperbolehkan, dengan yaitu syarat dibacakan ayat-ayat Allah dan doa yang disyariatkan. Tetapi selain itu, walaupun dia menggunakan air, tetapi mantra-mantra yang dibaca itu bukan ayat Al-Quran, bukan doa yang diajarkan oleh Nabi, yaitu malah jampi yang tidak jelas, apalagi yang dilakukan oleh dukun, maka itu bentuk kesyirikan. Tinggal dibedakan, yaitu dibedakan bentuk, yaitu siapa yang memberi doa tersebut, atau bentuk jampi-jampi apa saja. Wallahu a'lam. Masya Allah. Semoga terjawab ya Bu Kartini terkait dengan pertanyaannya. Semoga bisa menjawab lah pertanyaan kita semua. Mungkin tidak hanya Bu Kartini yang penasaran gitu ya tentang pertanyaan ini. Pasti ikhwafillah juga ya yang menyimak di program ini juga pasti penasaran gitu ya, bertanya-tanya terkait dengan apakah boleh gitu ya kita minta air penawar gitu ya kepada Ustadz ya terkait dengan kesembuhan kita. Baik, mungkin ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Desi mau bertanya Pak Ustaz. Kadang sebelum Idul Fitri ataupun hari Jumat kita sekarang berziarah ke kuburan, makam, ada yang yasinan atau tahlil. Apakah itu juga termasuk syirik Pak Ustaz? Ya. Maka tentang ziarah kubur. Ini tentang ziarah kubur, dulu pernah Rasulullah SAW melarangnya dulu. Kemudian setelah itu Rasulullah memperbolehkannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fal anfazuruha. Itu dulu kata Nabi SAW, aku pernah melarang kalian itu untuk ziarah kubur. Maka sekarang berziarahlah. Nah, makanya ini satu perintah. Hanya saja, yaitu perintah untuk ziarah kubur ini adalah Rasulullah SAW memerintahkan kapan saja, tidak pada waktu-waktu tertentu, yaitu bulan-bulan tertentu, tanggal-tanggal tertentu. Nah, jadi tidak mesti menjelang ketika kita ingin ziarah kubur, nunggu nanti Ramadan atau menjelang hari raya, barulah ziarah kubur. Nah, maka tidak mesti. Jadi kapan saja. Karena di dalam hadisnya tidak ada ketentuan-ketentuan, yaitu untuk ziarah kubur dan ada adab-adabnya. Itu yang pertama. Kemudian poin yang kedua tentang ziarah kubur,
ini berkaitan bagaimana dengan wanita untuk ziarah kubur. Nah, ini terjadi khilaf di antara para ulama untuk yaitu khusus bagi wanita untuk ziarah kubur. Ada di sebagian para ulama yang berpendapat boleh saja wanita untuk ziarah kubur dengan syarat tidak menimbulkan fitnah, tidak meratap. Karena ada satu riwayat pada zaman Rasulullah SAW, ada wanita sahabiat yang ziarah kubur dan tidak dilarang oleh Nabi SAW. Itu pendapat yang pertama. Kemudian ada pendapat yang kedua, sebagian para ulama khusus wanita adalah dilarang untuk ziarah kubur. Karena mereka berdalilkan dengan hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, yaitu la'ana Rasulullah SAW zairatil kubur, yaitu Rasulullah SAW melaknat para wanita yang ziarah kubur. Nah, maka terjadi khilaf di antara para ulama. Ataupun kalau kita ingin mengambil jalan tengahnya, yaitu kalaupun memang dia ingin ziarah kubur, pertama tidak menimbulkan fitnah tadi, kemudian tidak meratap, yaitu jangankan bagi wanita, bagi laki-laki yang ziarah, yang diperbolehkan ziarah kubur meratap saja tidak diperbolehkan, yaitu seperti berlebihan. Nah, maka itu hukum-hukum yang berkaitan dengan ziarah kubur. Wallahu a'lam. Ya. Masya Allah, semoga terjawab Bu terkait dengan pertanyaan itu tadi ya. Semoga ikhwafillah juga bisa terjawab juga ya pertanyaan dari ikhwafillah ya, terkait dengan apa hukumnya kita ziarah kubur. Dan tentunya ya semoga dengan pertanyaan tadi dan juga apa yang disampaikan oleh Ustadz ya bisa menambah wawasan kita semua. Mungkin dari Ustadz ada closing statement Ustadz untuk materi kali ini. Ya, mudah-mudahan yaitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang terbesar bagi kita seluruhnya dengan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah, yang mana itu adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan, dengan syarat tidak yaitu mentauhidkan Allah, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang lurus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustaz atas pembahasannya di kesempatan kali ini di program Majelis Ilmu tentang nikmat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, dan syukran jazakumullah khairan katsir kepada ibu-ibu ya Majelis Ta'lim Raudatul Jannah yang telah hadir pada kesempatan kali ini, dan juga kepada ikhwafillah yang telah menyimak gitu ya program Majelis Ilmu di M2 TV media dakwah Anda. Semoga ya program ini berkah dan semoga apa yang kita inginkan ya bisa tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Adahu al-qadim ya wasi'al anain. Ala fi zaman bima ala man ya sayyidal kaunain. Adahu al-qadim ya wasi'al anain. أبعد في زمن بما على من يا سيد الكونين. انت حبيبي أرى والقى وفرى بندى طه جد بالنظر إلي طه يا عزيما زاد طه جد بالنظر إلي طه يا عزيما زاد مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم
Ya Rasulullah mugharam, qalbi bihubbika mugharam, ya Mustafa al-Mukarram, ya Rasulullah. Raudatul Jannah, la ilaha illallah. Raudatul Jannah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن